Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas mengenai materi momentum dan impuls. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kompetensi dasar pada materi momentum dan impuls ini yaitu 3.10, menerapkan konsep momentum dan impuls, serta hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, tujuan dari pembelajaran yaitu peserta didik dapat mengamati tentang momentum, impuls, hubungan antara impuls dan momentum, serta tumbukan dari berbagai sumber belajar. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu Guru ingin bertanya, kira-kira apa sih momentum itu dan apa makna dari kata momentum? Nah, secara konsep, momentum itu mirip dengan energi. Jadi, kita akan mengulas sedikit mengenai energi yang telah kita bahas pada bab sebelumnya. Nah, jadi kita ketahui bahwa tiap-tiap benda memiliki energinya masing-masing. Misalnya, ada buah kelapa yang jatuh dari pohonnya, kita bisa menghitung energi yang dimiliki oleh kelapa tersebut. Dan juga ada balok yang lagi bergerak di atas lantai, kita bisa menghitung energi yang dimiliki balok tersebut. Begitupun dengan sebuah benda atau balok dalam posisi diam, kita dapat menentukan pula nilai energi pada benda yang diam ini. Sehingga benda-benda ini memiliki energi yang berbeda-beda tergantung dari kondisinya masing-masing, yaitu seperti ada yang bergerak, ada posisinya yang diam, dan ada benda yang jatuh dari pohon. Konsep momentum ini mirip dengan konsep energi yang telah saya bahas di slide sebelumnya. Nah, jadi momentum itu juga merupakan suatu karakteristik yang dimiliki oleh suatu benda. Nah, jadi tiap-tiap benda itu dapat kita hitung nilai momentumnya. Seperti pohon kelapa yang jatuh ini, kita bisa menghitung nilai momentumnya. Kemudian benda yang bergerak di atas lantai yang memiliki kecepatan tertentu pun kita bisa menentukan nilai momentum yang ada pada benda ini. Kemudian ada benda yang posisinya diam atau memiliki kecepatan 0, maka nilai momentumnya pun dapat kita hitung berdasarkan kondisi dari benda tersebut. Sehingga tiap-tiap benda ini memiliki nilai momentum tergantung dari kondisinya seperti apa, baik dia bergerak, diam, maupun dalam posisi sedang jatuh. Nah, kemudian slide selanjutnya. Oke, kita bisa lihat secara matematis bagaimana cara kita mengetahui berapa momentum dari suatu benda tersebut. Nah, jadi di fisika, momentum juga disimbolkan dengan huruf P. Nah, kemudian
Momentum dapat diartikan sebagai hasil perkalian antara massa dengan kecepatan benda, atau dalam rumus matematikanya dapat ditulis dengan momentum sama dengan massa dikali kecepatan. Kita ketahui bahwa massa satuannya adalah kilogram, kemudian kecepatan satuannya adalah meter per second. Jadi, satuan dari momentum adalah gabungan dari massa dan kecepatan, yaitu kilogram dikali massa per second. Misalnya, saya kasih contoh, ada seorang remaja yang memiliki massa 40 kg. Dia sedang berlari dengan kecepatan 5 meter per second. Nah, kira-kira berapakah momentumnya? Nah, kita tinggal masukkan saja nilai pada rumus di atas. Sehingga massa dikali kecepatan, yaitu 40 dikali 5, hasilnya adalah 200 kg meter per second. Nah, gampang kan cara memasukkannya? Sekarang, contoh selanjutnya. Sebuah benda dengan massa 60 kg, kemudian kecepatannya itu adalah 0, maka momentumnya adalah 60 kg dikali 0, momentumnya hasilnya yaitu 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa benda yang diam tidak memiliki momentum, sehingga momentum hanya dimiliki oleh benda yang bermassa, yang sedang bergerak, sehingga benda yang diam tidak memiliki momentum. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih makna dari besar momentum suatu benda? Makna dari nilai 200 kg meter per second itu apa? Nah, saya kasih contoh yang lainnya lagi. Misalnya, ada anak kecil dengan massa 20 kg, kemudian kecepatannya sama 5 meter per second, maka nilai momentumnya adalah 100 kg meter per second. Nah, apa sih beda dari momentum yang 200 kg meter per second dan 100 kg meter per second ini? Jawabannya, nah kita bisa lihat nih, orang dewasa momentumnya 200 kg, anak kecil momentumnya 100 kg. Nah, hal ini menunjukkan bahwa besarnya momentum menunjukkan resistensi suatu benda untuk dihentikan. Jadi maksudnya seperti apa? Maksudnya, semakin besar nilai momentum suatu benda, maka benda tersebut akan susah untuk kita hentikan. Ingat, benda yang bergerak, dia memiliki momentum. Semakin besar nilai momentumnya, maka semakin susah benda itu untuk kita hentikan. Nah, contohnya ini, orang dewasa, dia momentumnya 200 kg. Anak kecil momentumnya 100 kg. Nah, kira-kira yang mana sih yang akan susah kita hentikan ketika dia berlari? Ya, jelas. Orang dewasa inilah yang akan
sulit kita untuk hentikan karena dia nilai momentumnya lebih besar dibandingkan anak kecil yang ini. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa melihat momentum ini dari rumusnya. Nah, dari rumus fisika itu momentum ini sebanding dengan massa dan sebanding pula dengan kecepatan benda, sehingga semakin besar massa suatu benda, maka akan semakin besar pula nilai momentum yang dihasilkan. Begitupun dengan kecepatan. Semakin besar kecepatan yang diberikan oleh suatu benda, maka nilai momentumnya pun akan semakin besar. Itulah makna dari besar momentum suatu benda. Nah, kemudian selanjutnya, konsep terakhir yang akan kita pelajari dari video ini adalah konsep bahwa momentum itu merupakan suatu besaran vektor. Kita telah mempelajari di semester 1 bahwa suatu besaran vektor memiliki besar dan arah. Cara penulisan momentum yang tepat adalah kita harus menambahkan tanda panah di atas lambang momentum dan di atas lambang kecepatan, karena mereka berdua merupakan besaran vektor. Kemudian massa itu kira-kira besaran apa? Massa itu merupakan besaran skalar. Nah, kemudian arah momentum ini akan searah dengan kecepatan. Misalnya nih, ada sebuah bola dengan massa 2 kg, kemudian kecepatannya adalah 10 meter per second. Dia menuju ke arah barat bola tersebut. Kira-kira momentumnya ini berapa? Kemudian arah momentumnya itu kemana? Nah, kita tinggal memasukkan bahwa nilai momentumnya massa dikali kecepatan, yaitu menghasilkan 20 kg meter per second. Nah, arahnya yaitu ke arah barat. Yang berarti nilai arah momentum ini sama dengan arah kecepatan, yaitu ke arah barat. Oke, sampai sini sudah dimengerti? Oke. Slide selanjutnya ini yaitu konsep penting harus dipahami dari momentum adalah dia merupakan besaran vektor yang mempunyai besar dan arah. Besar momentum dapat ditulis dengan P sama dengan massa dikali kecepatan. Kemudian arah dari momentum itu searah dengan kecepatan. Kemudian saya kasih ilustrasi lagi. Di sebuah lantai terdapat sebuah bola dari arah kiri yang menuju ke arah kanan. Nah, bola ini memiliki massa dan kecepatan tertentu. Sementara dari arah kanan menuju ke kiri memiliki kecepatan dan massa tertentu juga. Nah, ketika bola ini yang dari kiri ke
ke kanan dan dari kanan ke kiri menggelinding, maka dia akan bertemu pada satu titik dan akan mengalami tabrakan. Nah, fenomena ini dinamakan dengan tumbukan. Jadi, jika ada benda atau lebih bertabrakan, kita sebut mereka itu mengalami tumbukan. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi ketika dua benda ini atau dua bola ini mengalami tumbukan? Oke, simpan dulu pertanyaannya. Maka pembahasan ini kita akan bahas di video pembelajaran selanjutnya. Jadi di video kedua kita akan membahas mengenai fenomena tumbukan. Nah, setelah kita mempelajari konsep dasar dari momentum, mari kita lihat rangkuman dari video yang telah kita pelajari hari ini. Oke, kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama, momentum itu dilambangkan dengan huruf P, kemudian persamaannya momentum yaitu massa dikali kecepatan. Kemudian kesimpulan yang kedua, satuan dari momentum adalah kilogram meter per second. Yang ketiga, momentum hanya dimiliki oleh benda bermassa yang bergerak atau memiliki kecepatan, sedangkan benda yang tidak memiliki kecepatan tidak memiliki momentum. Selanjutnya, semakin besar massa, semakin besar juga momentumnya. Nah, semakin besar kecepatan, maka nilai momentumnya pun akan semakin besar. Selanjutnya, semakin besar nilai momentum suatu benda, maka akan semakin sulit benda tersebut untuk kita hentikan. Yang keenam, momentum merupakan besaran vektor yang dilambangkan dengan anak panah di atas lambang, mempunyai nilai dan arah. Dan yang terakhir, arah momentum benda searah dengan arah kecepatan benda tersebut. Oke, untuk siswa-siswaku, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi saya melalui SMS maupun WhatsApp yang ada di kontak yang telah kalian miliki. Kemudian
Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.